Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah ya. Jadi Ibu tadi baru dari pasar Bu ya? Iya, saya makanya masih pakai masker nih baru dari pasar. Iya, ikut protokol kesehatan Iya. ya. Baiklah. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa Terima kasih atas kehadiran Ibu. Meskipun buru-buru pulang dari pasar, Ibu juga baru siap nyuci Bu ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kita bulan ini tentang pencegahan dan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Perkenalkan dulu Bu, nama saya Safrina, saya pendamping PKH untuk Kota Banda Aceh. Saya akan mendampingi ibu-ibu dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi sebelumnya saya kan udah kenalan Ibu. Sekarang biar Ibu yang harus kenalan. Ibu? Nama saya Bu Ani, Bu. Bu Ani. Ibu Ani tadi ngapain aja Bu ke pasar Bu? Gini Bu, kita kan belanja keperluan sehari-hari untuk masak. Ibu tiap hari belanja Bu? Enggak tiap hari Bu, saya belanja seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu yang dibelanja kebutuhan aja atau ada keinginan-keinginan lain? Kebutuhan makan aja Bu. Kebutuhan aja ya. Nah. Kan kita udah belajar sebelumnya Bu ya tentang kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang para ibu-ibu ini ketika ke pasar lapar mata, apa yang dilihat semua dibeli Bu ya. Iya. Tapi kita enggak Bu ya. Alhamdulillah. Ibu silakan Ibu. Iya, nama saya Bu Lela. Ibu Lela. Ibu Lela kemarin ada telepon saya tanya gimana nih Bu, kebutuhan saya lebih banyak daripada pendapatan. Oh iya Bu. Sekarang gimana Bu, udah bisa ini buat buku kas harian? Alhamdulillah Bu, semenjak kemarin tuh saya belajar sedikit gitu ya. Udah lancar Bu ya. Insya Allah saran dari kami ini diterima dan dilakukan di rumah untuk sehari-hari Bu ya. Jadi kita dengan menulis catatan kas harian itu bisa membedakan, bisa melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja. Kadang-kadang pas kita lihat nanti di situ banyak keinginan Bu ya. Iya betul. Keinginan yang tidak perlu dipenuhi agar tidak menghambat kelangsungan hidup yang lain Bu ya. Jadi sekarang kita belajar tentang pencegahan dan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, kira-kira ibu-ibu di rumah pernah nggak melakukan kekerasan terhadap anak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Yakin Bu? Oh saya ya kalau marah-marah sih ada bukan. Namanya juga kita melarang untuk terbaik Bu anak, tapi kalau kekerasan nggak ada. Paling suara saya aja agak besar Bu. Suaranya agak besar. Kalau ibu? Saya Bu kadang-kadang nih dulu ya, kalau sekarang lama ini udah dikit-dikit nggak terlalu lagi. Saya jewer kadang dulu Bu, cuma nggak kerasa sekali, dikit aja. Jewer aja Bu, nggak melakukan kekerasan. Enggak, kalau saya pukul nanti takut anaknya yang nggak dekat lagi sama saya Bu. Iya, jadi kita di sini belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Tujuannya agar kita mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Pernah dengar Bu anak istimewa? Ada Bu. Gimana tuh anak istimewa? Itu seperti anak-anak yang difabel Bu ya? Iya, ibu ini sudah mulai pintar, udah tahu difabel sekarang ya. Iya, tepuk tangan untuk ibu. Jadi di sini kita akan belajar tentang anak, kekerasannya bagaimana, perlakuan salah kita terhadap anak seperti apa, ya. Jadi kenapa Ibu harus geser-geser ya? Oh ya. Dekat-dekat Bu. Menurut ibu-ibu nih, anak itu apa sih Bu? Apa ya? Anak itu adalah apa ya Bu Fitri ya? Kalau menurut saya sih anak itu amanah ya, titipan dari Allah untuk kita, untuk mendidik itu aja.
Jadi anak itu amanah untuk kita, Bu ya. Iya. Benar yang dikatakan Bu Fitri. Gitu. Jadi anak itu titipan Allah untuk kita. Anak itu umurnya di bawah 18 tahun, Bu ya. Iya. Kalau udah di atas 18 tahun bukan anak lagi tuh. Bukan. Tapi tetap anak kita, Bu ya. Iya. Tapi nggak dikategorikan kepada anak lagi ya. Jadi di sini ada penjelasan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, belum mencapai 18 tahun, Bu ya. Biasa kalau usia 18 tahun itu masih sekolah, Bu ya. Masih SMA ya. Iya. Kemudian anak itu punya hak, Bu. Kira-kira apa aja hak anak, Bu? Hak anak banyak, Bu. Apa? Hak Kira-kira untuk bermain. hak untuk bermain, Hak untuk benar hidup. kali. Hak untuk hidup. Banyak, Bu. Banyak ya. Iya. Ya, yang dikatakan oleh ibu ini benar sekali. Hak bermain, hak untuk hidup ya. Ibu ini pada pintar semua. Jadi hak anak itu adalah hak yang melekat ya. Vina menambahkan hak yang melekat pada diri anak, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu ya. Kemudian kita bangun dulu, Bu, yuk. Saya Ibu pindah itu lagi. Mau geser-geser, Bu ya. Sini lagi, Bu. Oh iya. Ya, nanti ikut saya ya. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang. Salah, Bu. Vina udah lupa. Oh iya. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, partisipasi apa nih, Ibu? Berbicara ya. Jadi kita tepuk hak anak, yuk. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, duduk. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Ibu apa tadi, saya lupa, Bu Ani, Bu Ani, hak bermain itu termasuk hak anak. Nah, di sini dijelaskan hak bermain. Jadi kalau misalnya anak bermain kita larang-larang itu gimana tuh, Bu? Nggak boleh, emang jatah anak-anak yang ngawasan Ya, sebagai orang tua kita mengawasi ya, kapan jadwal anak bermain, kapan jam istirahat. Jangan sampai kita melanggar hak anak ya. Ketika kita melanggar hak anak, berarti kita sudah melanggar undang-undang perlindungan untuk anak. Berarti kita sudah melanggar, berarti negara akan ambil alih ya. Nah, di sini kita lihat, Bu, hak bermain, hak berekreasi, berpartisipasi. Nah, di dalam rumah tangga itu anak juga diberi hak untuk berpartisipasi. Kita tanya apa kemauan anak, bagaimana pendapat anak, jangan semaunya orang tua ya, Bu. Kemudian hak berhubungan dengan orang tua. Ini biasa, ini kasus yang orang tua berpisah ya. Jadi kita harus memberi hak untuk anak bertemu orang tua lain meskipun sudah berpisah. Nah, kemudian hak bebas beribadah sesuai agamanya, hak bebas berkumpul. Dia juga punya hak berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian hak memiliki nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, ya. Kira-kira kalau kita tidak menyekolahkan anak, misalnya ibu tadi kan nyuci, nggak punya uang, nggak membolehkan anak sekolah, ibu suruh nyuci juga ke ibu, kira-kira itu melanggar hak anak? Melanggar ya. Jadi kita jangan sampai melanggar hak anak ya. Kemudian jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, kekerasan itu ada 3, Bu. Ada fisik, ada psikis, ada seksual. Nah, tadi yang seperti Ibu Naya katakan marah-marah ya. Marah-marah itu masuk kemana nih, Bu? Psikis. Kenapa masuk ke psikis? Karena kan nanti dia kalau marah takut trauma kita. Iya, anak-anak itu jangan dimarah-marah, Bu. Harus sabar, Bu ya. Menghadapi anak-anak itu harus sabar. Jadi ketika kita dia berlaku salah, kita kasih tahu,
Betul. Jangan sampai marah-marah membentak ya, nanti memori dia itu akan terekam dan dia akan melakukan kesalahan lain, paling dimarahin ya. Kemudian fisik, tadi ibu menyebutkan menjewer, berarti itu termasuk kekerasan lah bu. Iya. Masuk kekerasan fisik, berarti salah bu yang menjewer ya. Dulu tuh bu. Dulu, sekarang nggak lagi bu ya. Nggak lagi. Alhamdulillah. Kemudian kekerasan seksual. Nah kita di sini kan banyak nih kasus-kasus sekarang bu, anak diperkosa, anak disodomi ya. Jadi kita mencolek pantat udah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bukan hanya pemerkosaan ya, colek pantat, apa ada lagi, pegang-pegang alat kelamin. Kemarin saya ada dengar cerita kawan bu, anaknya laki, pas bangun pagi anunya udah ini dimain-mainin, katanya buat mainan aja. Itu nggak boleh bu ya, pelanggaran. Ayo masuk bu. Jadi nasi duduk bu, telat ya. Jadi sebagai orang tua di sini, sebagai orang tua kita harus peka terhadap anak. Jangan sampai orang tua melanggar kekerasan terhadap anak. Jangan nanti ibu bilang menjewer aja bu, saya nggak melakukan kekerasan. Menjewer ini udah masuk kekerasan bu, ya. Oke. Kemudian kita harus mendeteksi dini kekerasan terhadap anak. Kira-kira tanda-tanda kekerasan pada anak apa bu? Untuk si anaknya, kadang dia murung bu. Iya. Ngomong kayak gitu bu. Diam ya. Iya sendiri, kadang marah-marah sendiri nggak tahu apa sebab itu bu. Iya itu benar. Jadi Bu Fitri ini udah pintar kali ya Bu Ania. Saya Bu dari mana tadi bu? Dari pasar? Dari pasar. Oh, makanya terlambat ya? Terlambat dikit bu ya. Iya, ya nggak apa-apa. Penting hadir bu ya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Fitri tadi bu, kita harus melihat keadaan anak. Kalau tiba-tiba anaknya murung, tiba-tiba anaknya marah-marah, kita harus tahu perkembangan anak itu, harus sering menanyakan kenapa. Jadi kita jadi orang tua ini harus sebagai teman bagi anak ya. Nah, tanda-tanda kekerasan seksual dilihat dari fisik, mungkin kalau anak perempuan bisa kita lihat mungkin kelaminnya berdarah ya. Kemudian yang seperti kemarin Bu Fitri cerita, ada anak kekerasan seksual bu ya. Iya. Ibu kenapa tahu bu dia itu mengalami kekerasan seksual? Karena dia dulu pernah cerita sama saya bu. Habis itu saya bilang mamanya, dibawa ke rumah sakit. Itu laporan ke polisi. Dibisum lagi ya bu. Dibisum ya. Ya. Jadi ketika ada anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, kita harus menanganinya lebih serius ya. Jadi sebagai orang tua kita harus ambil sikap. Kita peluk anak itu erat-erat, kita kasih motivasi, kita beri dukungan. Katakan padanya bahwa kita sebagai orang tua tidak akan menyakiti anak. Sebesar apapun perlakuan salah orang lain terhadap anak kita tetap ada di samping anak dan mendukung anak. Kemudian melapor ke pihak-pihak yang berwenang ya. Mungkin itu aja pertemuan kita minggu ini ya. Karena waktunya singkat, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya. Boleh ya. Terima kasih. Semoga yang kita bahas ini menjadi pelajaran untuk ibu-ibu untuk diingat-ingat lagi, diperhatikan lagi keluarganya, terutama anak perempuan bu ya, yang mengajak remaja agar mendapat perhatian lebih dari kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.